distribusi sama customer ini hampir berkaitan, itu ke customer relationship management. Jadi expert system kalau ngobrol business intelligence gitu ya, atau ke data mining, ke proses mining atau ya. Ini yang banyak dikerjakan. Excel system ini juga bisa ke BI ya. Nah ini ke demand processing dan demand processing. Ya jangan kayak mau nyongok kartu. Processing itu pengenalan citra ya. Nah kalau image recognition ini algoritmanya adalah gunanya ekstraksi fitur sama klasifikasi. Intinya ini, jadi kalau kalian membaca image processing, intinya ke ekstraksi fitur atau klasifikasi. Itu sebelumnya ada pre-processing, ada penyiapan citra, terus ada segmentasi ya. Kalau ada segmentasi ya. Pre-processing menyiapkan data, kalau di sini ada risetnya sendiri ya, apa algoritmanya sendiri. Kalau pre-processing ya, bagaimana menyiapkan datanya supaya baik, namanya ada noise, jadi tidak ada noise gitu ya. Terus ada blur itu ya, atau blur jadi tidak blur gitu ya. Kalau tidak fokus gitu ya. Kalau segmentasi menyiapkan citranya ya. Citranya sudah baik atau dia mencari point of interest-nya ya. Point of interest itu yang mau diolah, namanya ada citra, kita mau membedakan citra itu ada di dalamnya, maka kita memotong point of interest-nya itu gimana. Nah, terus ciri-cirinya dari point of interest itu dibuat ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur itu algoritma pengenalan ciri-ciri ya, ciri-ciri unik dari citra tersebut. Nah, ciri-ciri unik ini nanti dalam bentuk angka statistik biasanya gitu ya, terus diklarifikasikan gitu ya. Namanya ini ada citra satu, citra contohnya ya, contohnya. Ini loh, kayak ngerti kan biasanya anak kayak seperti katanya. Sama sekali apa? Settingan. Orang nggak bisa settingan sama sekali. Iya, bisa. Masa? Apa itu? Ini tunggu gue sih ya. Oh iya, ini kalau ganti-ganti nggak masuk ya?
Nah, ini maunya ini dibagi ya, ini maunya ada berapa kelas ini? Ada 4 ya. 4 kelas ini setelah diekstraksi fitur itu nanti komputer mengenali seperti ini ya. Jadi ada ini yang nanti dikelompokkan kelas 1, namanya kelas 1 itu baterai apa gitu. Nah, ini ciri-cirinya itu ada 12 tergantung dari waveletnya. Lalu ini standar deviasi, ini energi dan standar deviasi. Jadi ada yang pakainya min, ada yang pakainya macam-macam, tapi ini berdasarkan riset itu biasanya yang digunakan itu untuk wavelet itu bagaimana menghitung energi dan standar deviasinya setiap kotak ini. Dia dibagi menjadi berapa, ada ciri-cirinya, ada 20 ya, ada 20, berarti dia ciri-cirinya itu di sini gitu ya. Kalau ini contoh kalau apa toh yang dihasilkan dari ekstraksi fitur itu gitu ya. Soleram anak yang kenapa ini di sini sebenarnya pakainya ini MATLAB gitu ya. Dia pakainya itu lambat. Nah, ini di sini ada 80 fitur citra ya dengan nomor rekod 1 sampai 80 gitu ya. Nah, di sini kelasnya itu kelas yang dimiliki citra itu sudah ditentukan gitu ya, dia kelas 1. Jadi komputer nanti menunjukkan batas kelasnya gitu ya, kelas 1, 2, 3, 4. Nanti kelompok 1 ini gambar kelompok 1 sama namanya, kalau batik parang ya batik parang semua gitu ya. Terus yang kelompok 2 batik ceplok, terus yang jadi ada 4 macam batik di sini yang dikelompokkan gitu ya. Di sini pakainya wavelet discrete level 3 gitu ya. Kalau wavelet discrete level 3 gambarnya seperti ini. Nah kan di uji coba, tapi ini contohnya aja di situ wavelet discrete 3 ya. Iya, gue. Siapa sih? Nah, ini wavelet discrete level 3 seperti ini. Jadi ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kalau setiap kotak itu diambil 2 ciri-ciri, dihitung energi dan standar deviasinya, berarti ada berapa? 20 ciri setiap citra ya. Dan ini citranya pertama ini namanya ya. Ini citra batik titik, terus diubah dari gray level, terus dihitung waveletnya gitu ya. Dari wavelet nanti dibagi seperti ini karena wavelet level 3 dia citra aslinya itu ada di ujung sini ya. Kalau level 1 hanya 4 kotak, terus kalau level 2 gambar aslinya dibagi lagi, level 3 gambar yang aslinya dibagi lagi. Jadi ini gambar asli di level 3 gitu, jadi 4 lagi gitu ya. Ini ada vertikal, horizontal, diagonal sama gambar aslinya. Maksud gelombangnya, frekuensinya itu ada frekuensi diagonal lah. Bagaimana frekuensi itu dihitung memang ada rumusnya, tapi kalau kalian sebenarnya hanya memahami saja bagaimana wavelet bekerja itu, di ini sudah ada ya. Jadi kalau memahami ada energi, ada standar deviasi, di sini ada berapa ukuran citranya ya, berapa titik itu ya. Terus, kalau dimasukkan ke wavelet nanti langsung ketemu angka yang tentunya didapat angka standar deviasinya. Dulu ini sudah dihitung energi dan standar deviasinya ya. Kalau angka aslinya yang didapat dari ini sudah ya, sudah dihitung ke standar deviasi dan nah ini ciri-ciri yang didapat oleh komputer tuh ini gitu ya. Jadi tadi ada 10 kotak, setiap kotak ada ciri-cirinya energi dan standar deviasi. Lalu ini ya. Nah ini kelasnya sudah, jadi komputer tahu oh ciri-ciri yang kelompok 1 tuh ini semuanya. Nanti dia dibentuk hyperplane antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 gitu ya. Jadi ini belajarnya namanya ada data trainingnya ya. Jadi kalau di sini ciri-ciri algoritma ini kalau sudah ketemu ini menjadikan nanti data training ya. Di sini juga ada juga pengenalan algoritma pengenalan. Bedanya apa ini data testing ya.
Kalau data training ini sudah diketahui kelompoknya. Kalau data testing tidak diketahui kelompoknya. Dia hanya ada ciri-ciri, banyak dimasukkan 10 citra. Kalau di sini tadi ada 20 ciri-ciri ya. Ini ada ciri, tadi kan ada ciri 1 sampai 20. Terus ini kelompoknya gitu ya. Kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Tapi kalau di sini di data testing tidak diketahui kelompoknya, dia hanya ciri-ciri saja. Ini 1 ciri-ciri 1, 2 sampai 20. Nah, ini kelompok apa ini belum tahu. Nah, itu ini data testing, ini data training. Kalau data training kita mengumpulkan data yang sudah tahu tentunya ya. Nanti kita masukkan masalah-masalah macam batik atau gambar lain ya pasti nggak dikenali karena komputer nggak mengenali. Ya, Waktu yang 20 ciri tadi itu sudah otomatis atau sudah standarnya seperti itu? ya itu dari ini masing-masing algoritma nanti beda. Kalau wavelet itu mencari tadi itu kalau soalnya dia level 1 kan seperti ini gitu ya. Ini level 1. Berarti kalau di sini ada berapa ciri, kalau pakai energi dan standar deviasi hanya ada 8 ciri-ciri 1 citra. Tapi kalau ditingkatkan jadi level 2 ini kan gambar aslinya ini. Dibagi 4 ini gambar aslinya di sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 14 ini. Kalau ini level 2, kalau level 3 ini seperti ini. Ya, ini. Tapi gitu sini. Terus ini berarti lagi. Ada jelasnya kayak mumet. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, berarti 10 kali 2. Nah, kenapa ada 2 ini? Satu kotak ini satu kotak Tapi nyuar kamu dewek. itu dihitung nilai OPS. energi dan standar deviasinya. Tapi kalau kalian menambahkan min, berarti dikalikan 3 gitu setiap citra. Jadi bebas sebenarnya kan, sehingga riset di kita itu nggak akan habis-habis karena uji cobanya banyak sekali. Jadi pengalinya itu tergantung ya? Iya, tergantung ini pengalinya ini tergantung dari nilai statistik yang akan digunakan. Kalau nilai statistiknya hanya 2, ya berarti kali 2 ciri-cirinya, berarti sehingga di sini ada 20 ciri. Ini kelompoknya sudah tahu. Itu wavelet seperti itu. Nah, bagaimana bisa ketemu itu? Ya, memang ada rumusnya. Tapi kalau bingung ya nanti biar wavelet aja. Yang penting kita tahu bagaimana rumus energi, rumus standar deviasi cara nyarinya. Itu sebenarnya angka-angka sinyal. Jadi kalau kemarin sudah diterangkan kan ada mencari nilai angka itu gray level, berarti mencari nilai abu-abu ya. Intensitasnya yang sama dikelompokkan. Itu juga bisa untuk ciri-ciri namanya gray level co-occurrence matrix. Jadi kalau ada sebuah citra, dia dicari dijadikan abu-abu, terus nilai abu-abunya diukur yang sama ada berapa. Namanya nilai abu-abu kan 0 sampai 255 ya, dari putih sampai hitam. Nah, itu dicari dikelompokkan yang sama. Nah, itu sebagai ciri-ciri citra itu. Jadi ciri-ciri citranya itu intensitas warna abu-abunya. Terus yang boleh dinain kan banyak dong. Iya. Orang dimensi lagi ada keperluan kalau emang mesti Merawasi teman keperluan ya, jadi ini cirinya. Kalau untuk data training berarti di sini ada kelompoknya, sehingga nanti terbentuklah suatu kelas gitu ya. Jadi komputer itu nanti membentuk kelompok. Tapi kalau dimensinya banyak, kalau hanya 12 kan mudah ya, hanya kelompok 1 dan kelompok 2 gitu. Kalau kelompok yang lebih dari 2 itu yang mudah itu kalau linear gini yang dikelompokkan. Ini ciri-ciri kelompok 1 di sini. Kelompok 2 ini mudah karena garis hiperplannya adalah linear. Yang sulit adalah kalau garisnya itu tidak linear ya, seperti ini ya. Semuanya ini tidak linear sini. Sehingga di sini ada seperti ini ya. Ini. Nah, seperti ini ya. Pembatasannya ya. Nah, ini tidak linear. Kalau tidak linear seperti ini
Ini tidak linear seperti ini butuh namanya itu kalau di SMM, SVM itu algoritma kernel. Ini permasalahannya, apakah ciri-ciri citra ini bisa dipisahkan linear nggak? Tapi kalau ciri-cirinya itu tidak beraturan seperti ini kan nggak bisa dipisahkan dengan linear ya. Ini tidak bisa dipisahkan dengan linear. Kalau kita lihat angka-angkanya hampir mirip-mirip seperti ini ya. Kan ini tidak bisa dipisahkan secara linear ini. Ya, ciri 1 dan ciri 2 kadang berdekatan gitu. Kalau dibedakan itu ya. Sehingga dia pakainya yang algoritma yang non linear. Ini disebut hyperplane linear ya. Hyperplane linear. Yang ini non linear ya. Jadi kalau untuk latihan kita nyari dulu gambar-gambarnya itu sudah ada kelompok-kelompoknya gitu ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Tadinya gambar aslinya itu nanti dimasukkan ke nah, ini pengelompokannya ke MATLAB. Kalau yang 01 itu ini kelompok nitik ini ya, 01 nanti untuk latihannya. Kalau 02 ya, 02 mulai sini gitu ya. Ini kawung ya, 02. Nah ini seperti ini ya. Aslinya ini yang dimasukkan ke MATLAB itu ini ke Weber-nya. Nanti komputer membaca citra ini kan sudah dikelompokkan, itu ada kelas 1, kelas 2 nanti dibaca. Itu yang 01 dari kelas 1 gitu ya. Pembacaannya. Di MATLAB-nya otomatis dia ngambil, kalau di pemrograman itu kan ada left 2 digit di belakang gitu ya dibaca. Tapi kalau di MATLAB otomatis dia membaca 01-nya itu kelompok 1 yang sama, 02, 03 ini sampai 04 ini. Ini sampai 04 sampai kelompok 4. Nah kalau sampai kelompok 4 itu berarti nanti dibentuk ciri-cirinya, ketemu komputer bisa tahu tuh 1, 2, 3 kan. Sudah ketemu ciri-cirinya kan jadi tabel tadi ya. Jadi tabel seperti tadi itu, jadi tabel. Jadi gambar ini jadi tabel seperti, nah jadi tabel seperti ini. Nah terus tabel hasil ekstraksi fitur ini dimasukkan ke klasifikasi. Nah ini hasil ini dimasukkan ke klasifikasi sehingga komputer nanti bisa belajar kalau seperti ini dikelompokkan, sehingga nanti kalau ada ciri-ciri baru yang akan dimasukkan, cari fiturnya dimasukkan ke klasifikasi, klasifikasi akan mengenali. Tapi nggak boleh yang sudah dipakai untuk data training ini dibuat data testing ya, pasti komputer mengenali. Kalau testing nggak boleh seperti itu, makanya kita testing 80 lalu ngambil dari situ lagi, itu nggak boleh. Yang sudah digunakan di sini, ciri-ciri yang sudah digunakan di sini yang untuk menguji pasti dikenali. Nah yang diuji itu gambar yang lain. Nah kalau ini gambarnya sedikit bagaimana ya? Gambarnya sedikit kemarin pakai apa? Cross validation. Ya ada istilahnya, ada kabut gitu ya. Cross validation. Nah, tanya tinggal mau di berapa. Ada yang pembagiannya itu sama, ada yang di itu tidak sama. Kalau itu 80, nanti dibagi 10 contohnya gini ya. Ini dibagi 10 ada data 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai 10 ada data 9 gitu ya. Seperti ini. Nah ini kalau 80 dibagi 10 berarti ini 88 datanya. Nah kalau ini mau digunakan sebagai data training, data testingnya yang ini. Tapi kalau ini sedikitan. Nah itu, kalau ini 8 data testing. Tapi kalau terus gantian supaya ini terus yang lainnya data training, ini data testing. Jadi diujinya 10 kali ya. 10. Jadi setiap pengujian itu data testingnya 8 gitu. Jadi datanya kan tidak digunakan untuk
training ya. Jadi data testing itu tidak boleh digunakan di data training. Karena ada yang mahasiswa itu data testing terus jadi data training ya pasti 100%. Tapi ini dibuat seperti ini. Baik kalau validasi berarti diuji 10 kali dengan data yang berbeda, itu stabil nilainya berarti ya hasilnya baik. Akurasinya. Makanya dari 8 citra dikenali 7 atau dikenali semua. Seluruh berangkat. Nah ini intinya citra itu hanya seperti itu. Nah tergantung kalian mau pakai ekstraksi fitur yang apa, terus klasifikasi apa. Nah kalau hanya menerapkan ekstraksi fitur ke permasalahan terus klasifikasi masalah kan itu S1 ya yang menerapkan algoritma. Nah bagaimana kalau di S2? Nah kalau di S2 contohnya di klasifikasi itu ada tadi kernel itu ya, algoritma kernel mau pakai RBR, terus ada linear, apa lagi ya banyak. Nah ini pilih mau pakai yang mana terus dibandingkan ya. Di RBR itu ada parameter gamma, ada parameter cos. Nah ini berapa yang terbaik ya. Nah itu jadi risetnya S2 itu mencari optimasi klasifikasi dengan SVM itu gimana caranya ya. Kalau di S1 kan sekedar SVM diterapkan untuk mengenali apa gitu ya. Tapi di S2 bagaimana mengoptimasikan penggunaan algoritma, maunya ekstraksi fiturnya Wakelet, terus ininya SVM ya. Bagaimana memaksimalkannya. Kemarin ada yang mahasiswa itu hanya neural network terus pakai seleksi. Kalau di data, kalau ininya latihannya itu bentuknya teks kan ada selection fitur ya. Selection fitur itu kalau fiturnya 20 belum ada yang risetnya seperti ini. Ini kan 20 ya risetnya, 20 citra ya. Nanti hasil wavelet ini 20. Nanti ada algoritma PCI plus wavelet gitu. Nah, PCI ini memilih bobot yang tertinggi, yang tidak tertinggi itu ternyata citrinya bisa dibuang. Nah ini PCI ini fungsinya untuk selection fitur yang baik. Nah algoritma selection fitur ini ada information gain ya, ada information gain, ada gain ratio, ada banyak, ada PCI ini, ada pakai genetik algoritma ya. Itu riset lagi ya. Jadi nanti dari wavelet ini ditambahin, kalau wavelet asli 20 hasilnya berapa, kalau pakai PCI berapa, terus di SVM-nya kalau pakai SVM algoritma ininya yang terbaik berapa. Kalau pakai ya semua risetnya seperti itu. Makanya kalau S2 itu bagaimana memaksimalkan penggunaan algoritma ini mestinya. Boleh combine algoritma, boleh memaksimalkan parameter yang digunakan. Kayak kemarin ada yang NN ini ya, pakai selection fiturnya kan dia hanya informasi gain dibandingkan sama rasio gain di sininya ya. Terus harusnya ada lebih ya kalau ini. Terus NN-nya ini mencari apa ya? Mencari neuronnya, jumlah neuron terbaik ya. Kemarin ada 3 parameter ada jumlah neuron, ada epoch, terus satu lagi itu apa ya? Ada neural network ada 3 parameter yang harus dimaksimalkan. Nah itu dia berapa maksimalnya itu, tidak sekedar menggunakan neural network, tapi dia memaksimalkan penggunaannya. Itu di S2. Kalau di S1 kan hanya penerapan, terus hasil selection fiturnya dia pakai apa kemarin? Terus dia menggunakan selection fitur ini, menambahkan selection fitur untuk berapa jumlah fitur yang baik digunakan. Dia pakai datasetnya, dataset publik yang ada di internet ya. Nah, dataset publik di internet. Nah kalau fitur itu masalahnya bisa selection fitur, bisa imbalance data ya. Fitur itu kalau Anda nggak bermasalah, ya udah sesuai waveletnya aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang ini ya pelatihannya ini kan ada
ada 80 tadi contohnya ya. Ada 4 kelas. Harusnya kan dia jumlahnya ada 19, 21, ada yang 18 itu masih normal. Tapi kalau yang satu kelas 1 hanya ada 5, terus kelas 2 ada 20, terus kelas yang ke-3 ini ada 25, yang kelas ke-4 ini berarti 25, 20, ini 50, berarti ini ada 30 gitu ya. Nah ini terjadi imbalance data. Nah bagaimana supaya data seimbang itu juga ada algoritmanya. Kalau data itu sulit dicari maksudnya. Tapi kalau batik kan gampang ya, banyak. Tapi kan ada beberapa riset itu yang sulit dicari datanya, namanya imbalance data. Imbalance data itu bagaimana mencarinya gitu ya. Itu ada risetnya Mas Irfan. Kalau kemampuan tadi tidak begitu. Halo, itu kan? Ya, kau dia. No, nanti sih. Kita juga ini ya berapa ya? Iya, itu apa? Oh, Nah, versi asli. Versi premium. versi kelas. Versi premium lah. Kalau versi bed, versi mati. Model, apakah versi asli atau ekstrim? Harusnya pas nyawis tua tuh malah kenangannya itu ya. Ya maksudnya ada ditanyakan. Teman kenangan kan terus nggak. Oh ya. Nah, ini kelas imbalance ini ya. Masuk. Ini salah satu contoh tesis ini ya punya Mas Irfan. Nih ada metode ada box bagging, ini salah satunya itu mengatasi imbalance data, ini pakai data public ini. Nah yang dia buat itu pasti kalau S2 itu ada tidak sekedar menerapkan algoritma, tapi apa yang dibuat itu ada ini juga masalah hiperplane ada bus ini. Mungkin ini disuruh starting open, ini sih kita ambil terus salah. Harusnya tuh bahasa itu di situ itu lagi kayak gue. Oh pasti dulu itu. Lah, pengen kalian kok ada. Biasanya kalau riset itu di bab 3-nya ya, kalau di bab 3-nya itu akan kelihatan ya. Ini terjadi pengolahan awal, terus ada. Nah ini metode yang diusulkan seperti ini. Di bab 3-nya. Sampai ngomongin Bebas mau. Sumpah, dia harus dia kayak gue ya, Tin. Ini kelas imbalance. Jadi tidak ini tidak seimbang. Dari dijemput beda. Ya udah, kayak banyak. Ada pilihannya kayak banyak, berarti kiye. Kita lihat video. Ini ada beberapa algoritma yang digunakan ya, kombinasi penggunaan algoritma. Nah ini datanya dari uji ini banyak mahasiswa. Ini breadcrumb tapi bukan citra ya, tapi sudah bentuk data. Dan ada yang dari sel itu bentuknya citra, tapi ini enggak bentuk citra, ini sudah data dari. Ini risetnya seperti ini, jadi
Nah ini tuh menyeimbangkan kelas, dia pakai model semut ini. Jadi ada beberapa algoritma untuk imbalance data. Nah untuk menyeimbangkan dia pakai semut, lalu membangun model klasifikasi data sentry ditambah dengan metode ADAPUS dan bagging. Ini salah satu untuk selection fitur juga. Nah ini yang dikerjakan itu ini dua ini, tapi kalau langkah-langkahnya semuanya sama dengan pada umumnya orang meneliti tentang data mining gitu ya. Melakukan ini ada data, terus melakukan preprocessing untuk melihat missing value itu kesalahan datanya itu ya ada invalid atau tidak, ada data yang kosong. Kalau kita lihat di data publik kan selalu ada data kosong itu. Nah, terus cara memperbaikinya dia pakai metode semut ini ya, model semut. Terus membagi data training ke testing ya, ini sama hampir sama dengan kan ini kan untuk data mining atau image ini sebenarnya sama kalau pakainya soft computing, hanya bedanya itu ini datanya citra, ini datanya teks gitu ya. Jadi ada data ini bedanya dari Mac, tapi itu penggunaannya kan sama ya. Di sana tidak ada ciri-ciri karena ciri-cirinya sudah terbentuk. Kan, kalau teks kan sudah ada, tidak perlu menerjemahkan dari citra jadi ciri-ciri itu. Ciri-cirinya kan sudah kalau breast cancer namanya selnya bentuknya seperti apa gitu, dalam satu kalimat sudah ada ciri-cirinya ya atau tidak gitu ya, sama garis sistem. Terus kalau bedanya kalau image ada algoritma ekstraksi fiturnya karena komputer tidak bisa mengenali gambar ya, harus dicirikan dulu. Tapi kalau di sini tidak ada fitur ya. Tidak ada fitur, hanya langsung diklasifikasi. Kalau ini kan untuk pembedaan ini data training, data testing ya, langsung ke klasifikasinya. Klasifikasinya pakai decision tree ya. Klasifikasinya pakai decision tree ya. Kesimpulan. Nah uji cobanya berarti dia baik mana algoritmanya gitu ya, pasti nanti hasil akhirnya adalah bentuknya tabel gitu ya. Permisi. Oh ya. Ini di layar sini nggak muncul, Pak? Iya. Lupa ganti. Iya, betul. Ini data testingnya ini ya. Ya diulang lagi, tadi belum kelihatan. Ini hanya untuk membedakan, hampir mirip ya. Kalau riset ke data mining sama ke image processing hampir mirip ya tadi sudah. Kalau di sini juga sama ya. Jadi ketiganya tadi ya. Ini imbalance data, terus tadi decision tree digunakan untuk ADAPUS pada penelitian ini dari sini ya, penggunaan. Nah ini masih ada ini sejauh yang perlu diketahui pada penelitian-penelitian terdahulu dalam mengatasi kelas imbalance pada decision tree, penggunaan ADAPUS, bagging dan semut belum dikomunikasikan dalam penerapannya. Nah ini yang disebut apa? Research gap ya. Jadi dia menemukan research gap-nya kan. Dia sudah kemarin kan sudah di tugasnya kan harus ada apa fit establishment-nya, ketertarikannya apa. Kalau kita baca ketertarikan risetnya ini ya klasifikasi. Nah ini ketertarikan risetnya di klasifikasi, tapi ini terlalu panjang. Ketertarikan risetnya, terus decision tree ya. Kenapa menggunakan decision tree merupakan metode klasifikasi penggunaan. Nah ini harus disebutkan kalau riset mau pakai apa harus ada alasannya berdasarkan jurnal. Kalau hanya menggunakan satu jurnal, kemarin namanya adalah kesimpulan gitu ya, menyimpulkan. Tapi kalau dari banyak jurnal seperti ini, decision tree banyak digunakan, klasifikasi data tidak seimbang seperti dalam penelitian ini ya. Ini kan 7, 8, 9, 10, 11, berarti ini namanya sintesis ya. Kalau ini namanya, kalau hanya satu namanya summary. Nah, dalam sebuah riset sebaiknya lebih banyak sintesisnya daripada summary untuk menunjukkan bahwa jurnal yang kita baca itu banyak. Nah, kenapa dia menggunakan decision tree?
masalah klasifikasi tidak seimbang dalam penelitiannya ini. Penelitian klasifikasi pakai decision tree kebanyakan untuk data tidak seimbang, kelemahannya di decision tree itu. Ya, untuk data seimbang dia lemah sehingga kita harus menangani itu. Nah, penelitian siapa saja yang di decision tree itu namanya state of the art. Ya, state of the art contohnya ini ya, class imbalance decision tree ya. Kalau hyperplane batas antar kelas tadi ya, kan sama ya. Jadi antara data mining dan image itu sama, hanya bedanya kalau image itu datanya citra, kalau data mining ya data teks. Lalu di data mining tidak perlu ekstraksi fitur, kalau di citra perlu ekstraksi fitur. Lalu di data mining yang sering terjadi adalah itu data tidak seimbang sama selection fitur. Ini permasalahan di data mining, ada selection fitur ini, ada selection fitur, yang kedua ada imbalance data ya. Lah kowe sapa maning iki? Ketidakseimbangan. Nah, dia membaca jurnal-jurnal itu ternyata kebanyakan hanya pakai ada bos saja, hanya pakai semut saja gitu ya. Nah, Padirkon ki. terus bootstrapnya digunakan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Jadi untuk menangani data tidak seimbang itu ternyata ketiganya itu belum pernah digunakan bersama-sama. Seandainya sudah pernah ya dia belum membaca gitu aja, gitu, nggak apa-apa. Yang penting datanya kan berbeda gitu ya. Nah ini terdapat beberapa penelitian yang permasalahan class imbalance decision tree ya. Nah ini namanya state of the art. Jadi orang-orang dia kan ingin meneliti tentang decision tree di imbalance ya gitu ya. Nah lalu siapa saja sudah riset dan hasilnya seperti apa ini diceritakan gitu ya. Nah terus pada penelitian yang sudah dibaca ini state of the art-nya panjang nih. Nah sejauh yang sejauh yang meneliti ketahui imbalance ini penggunaan ada bus bagging semut ini belum dikomunikasikan penerapannya, sehingga dia membuat riset ini gitu ya. Ini adalah riset gap-nya. Sebelum riset gap pasti ada state of the art-nya gitu ya. Nah seperti itu. Nah nanti bab 2 sih nganu aja ya, bab 2 ada penelitian terdahulu, ada ini lebih rinci lagi kalau di sini sama metode-metode yang digunakan dibahas di sini. Lalu yang sebenarnya riset itu ada di bab 3 gitu ya. Nanti kalau kalian membuat riset, bab 3 ini adalah induknya sebenarnya ya. Jadi induknya riset itu di bab 3-nya. Jadi orang itu membaca tadi itu yang dia kan di sana sudah ada riset gap. Nah riset gapnya itu lalu langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah langkah-langkahnya diceritakan di bab 3 gitu ya. Nah, ini di bab 3 diceritakan langkahnya. Nah ini langkah-langkahnya itu namanya metode penelitian atau langkah-langkah riset gitu. Kalau metodologi kan ilmunya ya, kalau metode itu langkah-langkah. Bentar ini undangannya jam. Nanti ya sebentar. 10.50 ya. Itu izin ya 10.50. Ya ini ya. Nah nanti sebenarnya riset itu gampang kalau sudah ketemu metodenya, tadi ketemu state of the art, ketemu riset gap, terus bisa menggambarkan langkah-langkahnya ini. Lalu langkah-langkah ini dibahas satu-satu di bab 4 ya. Di bab 4 itu membahas itu. Ya. Nah ini hasil dan bahasa. Pertama analisis datasetnya dulu. Ini kan ada dataset yang didapat dari uji tadi ya. Terus habis dataset apa yang dilakukan. Itu sesuai langkah-langkah tadi bab 3 itu ya. Kan ada metodenya, ada langkah-langkahnya itu ya. Nah hasilnya dibahas di sini gitu ya.
Terus deteksi missing, tadi kan kedua deteksi missingnya ya. Terus ini ya. Ini cara deteksi missing sel-sel kosong itu mau diapakan yang ada kosong itu. Nah ini metodenya untuk mengisi sel kosong itu. Terdapat beberapa cara mengatai missing value diantaranya ini. Jadi ini sudah biasa orang melakukan ini gitu. Nah ini ada missing value. Nah ini secara umum kalau missing value-nya di bawah 10% untuk kasus di atas, missing value dapat diabaikan. Nah ini decision pakai cross validation, terus ada ini datanya ya, benar salah hanya 2 kelas ini, hanya dia kanker atau tidak gitu ya. Ini hasil untuk akurasinya yang nanti hasil akhirnya itu datanya dibuat seimbang itu ya. Terus hasil akhirnya ini dibuat seimbang ini ya. Nah ini menjadi seimbang pembagian. Jadi datanya tadinya hanya 201 pakai semut kan hanya 85, dibuat 201 semua yang terkena dan kelas 1 dan yang kelas 2-nya jadi 201 semua gitu ya. Ini menggunakan metode semut gitu ya. Jadi 201 semua gitu. Terus hasil akhirnya ini contohnya. Nah, ini metode-metode. Dicoba satu-satu gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Yang decision tree tanpa apa-apa, jadi dia ada data langsung dimasukkan decision tree, akurasi kebenarannya berapa ini. Kalau ada data testingnya itu hanya dikenali 0,6. Kalau ditambahi semut sekian. Kalau semut dengan ada bos sekian. Kalau ada bos dengan bagging sekian. Berarti ini risetnya dikatakan berhasil. Kita ada peningkatan akurasi setelah semut, ada bos dan bagging ini dikombinasikan. Nah ini riset S2 kebanyakan seperti ini. Kalau di Citra ya tadi seperti ini yang banyak reposisinya. Ini Weblot plus PCI atau Weblot plus GLCN. Kalau PCI itu untuk hemat, ada yang ciri-cirinya 20, setelah di PCI itu hanya dipakai 8. Ternyata ada ciri-ciri itu yang tidak perlu gitu ya, komputer itu nanti anggap sama. Dan ini sudah dicoba gitu ya, dari riset 20 ini sudah dicoba sama Pak Edi Sugiarto itu pakai PCI itu jadi 8. Jadi PCI plus Weblot, terus ininya SVM berapa ini terbaiknya. Kalau SVM-nya nggak akan di riset, ya risetnya di ekstraksi fiturnya aja dan nggak kebanyakan. Ya, nanti kalau ditanya pengujinya, ini perbedaannya apa dengan yang menggunakan SVM Weblot sebelumnya, ya ini Weblotnya mungkin pakai PCI atau di selection fiturnya nyari ininya pakai genetik algoritma. Itu sudah kompleks, sudah banyak perbedaannya ini. Nah ini makanya dibaca state of the art-nya itu supaya kita bisa membuat kombinasi seperti ini, kombinasi yang sederhana saja dulu. Kan kadang kita mikirkannya rumit juga, ada tidak. Akan dibaca 3 jurnal aja kalau kita tahu kombinasinya, ya sudah nanti saya mau pakai kombinasi ini. Nggak sulit, karena banyak sekali ya. Kayak Weblot ini kan macamnya juga banyak-banyak, double cheese-nya juga ada. Tidak hanya double cheese, kan ada beberapa sifatnya. Nah, itu sifatnya itu diganti-ganti metodenya, dicari yang terbaik, itu sudah tumbang penelitian untuk data tersebut. Tapi kalau di S1 kan hanya terapkan, ya sudah gitu jalan gitu ya. Tapi kalau di S2 mencari, memaksimalkan istilahnya optimasi. Optimasi penggunaan neural network untuk data apa gitu ya. Nah, yang dioptimasi apa di sini? Selection fiturnya. Di neural networknya juga dioptimasi, yang dioptimasi 3 parameternya ini. Nah, itu yang di S2 lebih ke optimasi algoritma gitu ya. Nah, optimasinya itu bisa pakai combine algoritma, atau yang kedua bisa pakai apa? Combine algoritma atau optimasi parameter yang digunakan.
Aduh, Nggak ada yang ditanya. Gampang ya kalau ya. gampang sih. Makanya tesis itu harus dikerjakan tiap hari itu 3 bulan selesai ini ya. Ya. Yang mepet-mepet itu yang sudah nggak mau ngerjakan itu dipaksa 2 minggu itu selesai. Ya, kemarin ada yang ujian ini angkatan 2018 baru ujian kemarin gitu ya. Katanya 2 minggu bisa selesai. Nah, coba kemarin udah lulus duluan ya. Ya. Soalnya mepet cepet apa. Iya, tapi kan banyak juga yang lulus tepat waktu gitu ya. Asal membaca sudah tahu saya mau pakai apa gitu, apa gitu, tentukan dulu. Net, net. Net. Ini kalau membaca manual ya bidang sama idenya gitu ya, ide terkait masalah penting terus solusi yang baik gitu ya. Jadi kalau tadi itu fit establishment sama masalahnya itu harus jelas gitu ya. Nah, ini ya. Sebenarnya abstrak dan pendahuluan itu sama gitu ya. Kalau saya itu lebih senang membaca jurnal itu yang ada gambar metodenya, itu lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi dari gambarnya saja sudah kelihatan oh dia buat ini gitu ya. Lalu kita baca cara dia membuat abstraknya, terus kalau abstraknya kadang abstrak itu lengkap seperti ini, tidak juga nggak apa-apa, ini kan nggak harus seperti ini ya. Di abstrak itu kan ada masalahnya apa, terus solusinya dia mau bagaimana, evaluasinya seperti apa, kontribusinya apa gitu ya. Kalau dilihat dari jurnal-jurnal kan seperti itu ya. Jadi fit establishment-nya seperti apa, terus seperti kayak jurnal yang kemarin itu ya, ini kan ini yang kemarin itu ya. Nah, ini kalau kita baca abstraknya kan jelas itu ya. Ini fit establishment-nya. Aduh. Bis. Turu yang Terus di bidang medical diagnosis ini, terus ini permasalahannya ada di ini akurasinya ya. Lalu solusinya dia melakukan apa? Melakukan segmentasi, discrete wavelet ini, wavelet combination, terus fitur extraction-nya, ada fitur selection-nya gitu ya, classification dan evaluasi ini ya. Terus ini hasil akhirnya seperti ini, dia ada, kalau kita lihat di sini kan ada hasilnya ya, solusi terus evaluasinya seperti apa ini diceritakan gitu. Terus ini dari abstrak itu dikembangkan ke pendahuluan gitu ya. Nah ini kalau abstraknya ada 2 kalimat, kalau di introduction ya ada 2 paragraf gitu. Jadi isi dari abstrak itu dikembangkan di introduction, makanya pendahuluan itu isinya sama dengan abstrak seharusnya gitu ya. Kalau Anda baca jurnal, baca saja abstraknya dulu, sesuai dengan tidak dengan yang akan kita cari gitu ya. Kalau abstraknya tidak sesuai ya nggak usah dibaca gitu. Jadi yang penting fit establishment dan masalahnya sama dengan yang akan kita riset gitu. Yang kita akan teliti kan hanya dia menggunakan kadang state of the art dia kita pakai nggak apa-apa untuk menu-menuin daftar pustakanya itu ya. Terus kadang kan kalau kita menerbitkan artikel itu harus 40 daftar pustaka, ya kan banyak gitu ya. Nanti kita gunakan untuk tadi itu jangan sekedar kesimpulan tapi juga sintesis gitu ya. Sintesis kan hasil membaca beberapa riset yang mempunyai kalimat yang sama gitu ya, atau komentar yang sama ini. Ini dikembangkan jadi introduction. Nah ini makanya tadi kemarin tugasnya itu kalau kita mau cari solusinya kita harus paham dulu state of the art dia apa gitu ya.
dari state of the art ketemu riset gap-nya, masalahnya gitu ya. Dari state of the art ketemu masalahnya, dari masalah itu solusinya bagaimana? Solusinya ya metodenya itu, metodenya riset dia, langkah-langkahnya itu ya. Terus keberhasilannya diujinya bagaimana gitu. Nah, kontribusinya ya hasilnya itu, hasilnya bisa menyatakan apa gitu. Kalau tadi yang maunya kemarin itu kita lihat Nata Gopal itu kontribusinya kan berarti dia bisa bilang seperti ini gitu ya. Dari eksperimen ini PNN bisa lebih baik dari LVQ atau BPN, asal metodenya dengan cara dia gitu ya. Dia menemukan metode bisa PNN itu lebih baik, padahal PNN itu kan algoritma pengembangan neural network yang pertama kali gitu ya. Jadi model neural network pertama kali dikembangkan itu jadi probabilitas neural network baru ke backpropagation neural network. Ternyata ilmu yang sudah lama ini bisa mengalahkan hasilnya dari linear vector kuantum. Linear vector kuantum itu pengembangan dari ANN yang ya lumayan baru gitu ya. Setelah support vector mesin itu ada linear vector kuantum, terus ada self organizing map atau SSOM gitu ya. Nah, ini algoritma baru itu belum tentu lebih baik untuk data tertentu gitu maksudnya. Jadi kita kadang pakai algoritma yang lama-lama pun kalau dibandingkan, kalau menjadi lebih baik itu kan jadi sumbangsih gitu ya. Jadi sumbangsih keilmuan itu, ternyata dia bisa menunjukkan PNN itu kalau digunakan dengan benar ya bisa baik hasilnya gitu ya. Itu sumbangsih keilmuan. Atau istilahnya kontribusinya ya. Kan ada istilahnya itu ini ya. Kontribusinya apa riset itu gitu ya. Selain itu ada yang bilang novelty-nya apa ini ya. Novelty itu keterbaruannya. Ya itu sama ya, kontribusi novelty sama. Kalau evaluasinya pakai apa? Biasanya pakai matrik ya. Terus kalau solusi itu metodenya bagaimana gitu. Nah, ini kalau ini bisa jadi jurnal, beberapa jurnal gitu ya, kalau ada permasalahan min mapping itu ya, permasalahannya ada berapa, jadi berapa artikel ini. Tapi kalau S2 di sini biasanya hasil akhirnya yang dijadikan artikel ini. Belum wajib ya. Nah, ini tahapan penelitian sama seperti tadi ya. Yang penting itu kita tahu state of the art-nya, terus menemukan proposnya, penentuan metode yang diusulkan. Sebenarnya ada solusinya dulu ya. Apa riset gap-nya di sini? Riset problemnya di sini. Nah, sebenarnya riset problem itu beda dengan riset gap. Kalau riset problem kan permasalahan yang akan diteliti gitu ya. Dari state of the art ini dihasilkan riset gap, peluang risetnya seperti tadi, ternyata ada bus, bagging, dan semut itu belum pernah digunakan bareng gitu ya. Lalu metodenya seperti apa? Nah, tadi menggambarkan metode penggunaannya, semut di mana, ada bus di mana, bagging di mana gitu ya. Lalu evaluasinya tadi pakai ukur akurasinya gitu ya. Terus publikasi ilmiah dan begitu ya. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan ya, S1, S2, S3, S1 itu hanya menerapkan namanya SVM untuk mengenal batik gitu. Tapi kalau di S2 tidak sekedar SVM mengenal batik, tapi bagaimana mengoptimasikan penggunaan SVM-nya. Kalau optimasi tentunya SVM berhubungan sama parameternya. Lalu bagaimana supaya ekstraksi fiturnya juga menentukan optimasinya juga gitu ya. Jadi kalau mau optimasi itu ya pakai ekstraksi fitur yang benar, SVM yang benar. Nah, yang benar menurut kamu itu yang seperti apa? Setiap orang pasti punya cara sendiri-sendiri, dan belum tentu yang diterapkan di data ini diterapkan di data lain berbeda. Seperti ini ya, penggunaan gamma dan cos ini ada yang menyatakan teori itu berbeda dataset, selalu berbeda ininya. Sehingga ini jadi riset terus ini. Jadi kalau datasetnya diganti, ininya yang paling baik berapa, sehingga nanti kalau ada orang yang mau riset di sini, kamu bisa kontribusi kamu ini loh yang bagus ininya, itu kontribusinya juga. Batik namanya ada 4 kelas. Nanti kalau mau riset batik ini sudah tentukan rank cost dan rank gamma yang baik itu berapa. Itu kontribusinya.
Nanti kalau beda data lagi mau diterapkan di kain tenun, itu berapa yang nah, kain tenun itu modelnya apa? Modelnya geometris atau non geometris? Nanti kan diambil umumnya gitu ya. Kalau kamu model riset citra non geometris, kontribusi kamu bisa menunjukkan ini yang paling baik digunakan untuk SBM, pakainya RBM gitu ya. Nah itu kontribusi, termasuk kontribusi. Dan kalau mau ditambah lagi ya nanti supaya lebih bagus lagi ya sebaiknya waveletnya dilakukan PCI gitu ya. Itu usulan yang nanti hasilnya nanti kan di tabelnya seperti tadi itu ya, di hasil risetnya kan sama ya, maunya ada akurasi, yang sini wavelet plus SPM ya, terus ini akurasinya berapa, ini ada PCI plus wavelet, ini banyak plus SPM, ada lagi di sini kalau mana PCI plus wavelet plus genetik algoritma plus SPM. Dan seperti tadi bolak-balik boleh memakai genetik algoritma, boleh mau banyak algoritma banyak sekali. Passionnya tertarik risetnya di mana. Kalau dulu S1 pernah pakai algoritma apa itu aja dipakai, kita paham ya. Kalau masih dulu pakai KNN, berapa menentukan nilai K terbaiknya gitu. Nah KNN itu tetapnya pakai ekor itu apa? Nah, itu jadi riset lagi. Kan KNN-nya maunya di S1 sudah paham gitu. Kan K itu harus ganjil, kenapa harus ganjil gitu. Neuroscience network ya punya parameter sendiri, terus apa, jadi semua algoritma punya parameter yang harus dimaksimalkan. Terus kombinasi, jadi itu riset-riset di S2 seperti itu. Makanya banyak yang riset ke image. Nah, image yang sampai saat ini kalau mau membantu itu yang polisi itu yang plat nomor itu ya. Plat nomor itu kan belum diterapkan. Ya. Kameranya sudah ada, itu kalau pakai blit yang di Madanaran itu sudah ada ya, kalau sekarang ada blitnya itu canggih itu, walaupun keadaannya 80% itu tetap tembus. Mau pakai gitu ya. Jadi itu bisa untuk pelanggaran itu tidak dipakai gitu ya, sabuk pengamannya gitu. Itu pakai kamera, tapi kan itu belum di selection fitur ya, masih polisinya lihat gambarnya satu-satu ternyata. Sehingga kadang kan ada dosen ini banyak ada itu yang kena dapat WA apa sebetulnya ya, pelanggaran harus dibayar di sini, itu apa saja yang kalau polisinya lihat tercatat. Kan seharusnya otomatis pakai image ya. Nah itu di S2 ini sudah ada 2 yang membuat itu ya, catatan. Mungkin lebih ya. Setahu saya ada 2, jadi dia pakai untuk nomornya sudah tersedia gitu. Itu lebih mudah karena dia memisahkan angkanya dengan backgroundnya, jadi angka-angkanya diambil di selection. Tadi itu point of interest ini. Terus di angka berapa, belakangnya berapa, jadi dia bisa mengenali. Tapi bagaimana riset lagi untuk segmentasinya? Kalau dia mobil, bagaimana ambil plat nomornya saja? Ketika foto hanya ada garis marka, dia lewat kan dari kamera kelihatan. Nah itu mobil itu akan diambil plat nomornya saja. Itu risetnya kan panjang ya. Ada yang ngambil point of interest-nya, ada yang ngambil platnya, dari plat itu angkanya dipisah-pisahkan. Nah itu bagaimana kamera itu kan banyak mobilnya itu ya. Nah yang melanggar yang mana itu harus mengenali dulu, klasifikasi lagi. Jenis pelanggarannya apa? Melewati marka atau tidak pakai sabuk pengaman, ada berapa pelanggaran, itu jadi riset banyak itu mengenali. Kalau dari kamera itu, kan itu kamera berhenti di lampu merah, atau yang melanggar itu belum hijau itu agak sulit. Kalau biasanya yang dia agak melanggar itu pas merah, dia merah ada yang terus itu ya. Jadi kameranya bekerja pas lampu merah. Itu risetnya juga panjang itu juga, makanya entah di Malaysia sudah atau belum gitu ya. Nah, kalau di Malaysia itu memang benar-benar tidak ada polusi di pinggir jalan, itu sudah tidak ada. Apakah itu, dan katanya parkir pun kan sudah tidak ada tukang parkir karena semuanya
nanti pas perpanjangan STNK baru di situ nanti pelanggarannya akan kelihatan. Ya. Di Indonesia juga sudah mau diterapkan, tapi kameranya itu masih pakai manusia, tenaga manusia itu. Ya. Jadi, kadang nggak kena juga. Ya. Nah, kalau di itu sudah ada pelanggarannya nanti berapa, dendanya berapa itu tiap tahun pas perpanjangan STNK. Tinggal polisi tidak ada yang di jalan-jalan. Terus kalau parkir juga sudah gratis gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak bisa ya, karena saya lihat tahu dari jalan Sabang di Jakarta, dari jalan Sabang itu kan ada mesin parkir itu yang parkir otomatis itu ya, tapi belum pakai plat nomor, dia hanya gesek itu, sama tukang parkirnya punya, dia kan geseknya 1 jam itu ya, nanti dibeli sama yang parkir itu. Kalau dia parkir 8 jam kan mahal. Ternyata tukang parkirnya juga punya kartunya, dia hanya 1 jam, itu lebih murah ya. Terus dijual 2 jam atau 3 jam. Akhirnya mesinnya sekarang rusak ya. Sepanjang jalan Sabang itu jalan Agus Salim ya. Itu udah diuji coba itu parkir otomatis itu, jadi tidak ada tukang parkir. Nanti begitu ke sini nempel ya. Tapi kan kalau 8 jam mahal, tukang parkirnya pintar, dia punya 2 jam. Akhirnya lewat dia gitu. Itu akhirnya rusak, terakhir ke sana itu udah rusak ya. Kemarin itu sudah nggak ada, awal-awal bagus mesinnya. Tukang parkir benar-benar nggak ada. Nah, Indonesia kalahnya seperti itu ya, nggak bisa diterapkan. Nanti kamera juga ya, kamera nggak tahu ini sekarang lagi kejar-kejarnya diganti platnya jadi putih hitam itu, nanti kan dia kameranya itu kan sensitif terhadap warna putih dan hitam. Sehingga pemisahan plat nomornya nanti mudah kalau dibuat ini. Ya, langsung otomatis kalau dia beli softwarenya otomatis. Jadi tujuannya mengganti sistem itu ya itu kan akan diterapkan. Tapi itu proyek besar juga ini. Jadi kalau ini hitam putih ya, kalau hitam putih agak sulit. Hitamnya ini putihnya dulu, nanti kontraknya jadi hitamnya begitu. Itu proyek besar juga itu mungkin nggak tahu. Dan kameranya pun bisnya itu ya. Itu mungkin bisa juga tulis, karena sekarang platnya sudah ada yang plat nomor, bisa ada teruskan nanti algoritmanya berbeda ya. Atau parking itu, kalau parking sudah penuh atau belum, atau melihat parking yang masih kosong gitu, sehingga kalau mau masuk itu sudah tahu parkingnya di sana gitu. Kalau parking yang kosong kan kelihatan ya, jadi filterannya beda ya, kotaan juga ada garisnya. Nah kalau garisnya itu kelihatan tengahnya kosong, berarti nanti pengenalan citranya itu pakai kosong gitu ya. Dia di C berapa atau di baris berapa, di kolom berapa gitu. Itu untuk deteksi dari atas, deteksi untuk parkir kosong. Jadi nanti ketika masuk parkir sudah dikasih tahu yang itu juga belum banyak diterapkan. Jadi nanti kalau mau masuk parkir sudah dikasih tahu yang kosong sana. Kalau kita masih nyari-nyari, itu bisa karena kameranya dari atas bisa kelihatan jelas. Nah itu juga digunakan untuk, kalau citra itu untuk tanaman ya, semuanya tanaman tebu, tanaman padi itu kalau kan di atasnya harus rata itu, kalau yang ada yang pendek sedikit itu berarti kekurangan vitamin apa itu bisa pakai kamera dari atas. Atau hijau daunnya pakai kamera, kalau hijau daun dan nanti kekurangan zat apa itu bisa. Jadi image itu banyak di pertanian, bisa di di penyakit bisa, di tradisional bisa, atau di wilayahnya ada apa gitu. Penyakit ada yang mahasiswa Brebes itu kan ada di sebelahnya ada pertanaman jagung, dia lihat itu tumbuhan itu di air detection, terus dilihat penyakit, jenis penyakitnya itu. Kan ternyata jenis penyakitnya berdasarkan dari keruaannya itu ya, warna daunnya, kerusakan daunnya. Itu bisa deteksi rusaknya bagaimana dan perlu pupuk apa gitu. Itu juga dia risetnya ke sana kan, sekitarnya banyak. Dan kita kan sampelnya banyak kan, di situ kan banyak tebu yang kena penyakit tinggal difoto seperti itu. Dijadikan grayscale terus edge detection, dicari point of interest-nya. Jadi banyak kalau ke ini data ini ya banyak.
tergantung minatnya kemana itu. Nah, ini kombinasi-kombinasi yang mungkin ya PLCM yang sederhana-sederhana. Ini ya supporting ya. Ini dasarnya tadi ya. Berdasarkan passion itu keinginan gitu ya. Ini AI itu mana-mana itu karena soft computing itu. Ini datang. Kalau big data, kalau Citra sekarang ke deep learning itu ya pakai CNN, ada AlexNet gitu ya. Lalu ke ontologi gitu ya. Ini ini yang biasa digunakan kalau mahasiswa itu ini ya 10 algoritma yang biasa digunakan untuk machine learning ini ya. Ini sudah. Nah ini ke deep learning untuk Citra itu ya, convolution neural network, terus ke AlexNet. Ini setiap tahun berubah karena ada lombanya. Ada Residence GoogleNet itu pernah terbaik tahun berapa, terus dikalahkan oleh ResidualNet, terus CapsuleNet, terus sekarang apalagi berkembang terus. Nah kalau ini risetnya ke model ini, kalau S3 biasanya mengembangkan model-model ini menjadi lebih baik. Tapi kalau di S2 lebih ke combine. Combine seperti ini bisa, kalau CNN kan ekstraksi fitur klasifikasinya sudah jadi satu aplikasi algoritma ya. Ada fiturnya itu pakai CNN, hasil fitur CNN itu dimasukkan ke SVN klasifikasinya. Itu baik mana pakai CNN saja atau CNN plus SVN. Itu juga jadi riset, bisa jadi keterbaruan yang belum dilakukan. Terus ini GLCM ke SVM atau Weblet gitu ya. Ini software engineering. Software engineering juga ada yang ke ini ya. Testing itu bisa juga pakai soft computing. Defect prediction ini kesalahan itu ya. Kesalahan software ini bahaya gitu ya. Kalau pesawat apa itu yang salah itu, kalau Lion yang nabrak tebing itu, kalau pesawat tempur dimatikan di darat itu bisa gitu, karena dinyalakan lagi bisa gitu. Jadi kayak komputernya itu ada untuk membantu detection itu ya, penghalang di depan itu ketika diuji coba di darat itu bisa on off gitu. Tapi ketika mengudara itu pesawat itu bunyi bising alat itu gitu ya, sama pilotnya dimatikan, mau dihidupkan lagi nggak bisa, itu yang nabrak gunung itu ya, karena itu defect prediction ini ya. Salah satu uji coba software yang gagal itu. Jadi di darat itu bisa di on off, di udara ternyata setelah dimatikan nggak bisa dinyalakan lagi, mungkin karena ketinggian udara itu ya, sehingga softwarenya itu nggak mau nyala lagi, sehingga ketika ada kabut apa yang ada di depan itu nggak kelihatan, nggak tahu, nggak ada yang deteksi, sehingga nabrak gunung gitu ya. Ini penelitian yang penting juga gitu ya. Nah ini yang tadi itu supplier ada forecasting. Forecasting ini pembelian dari supplier ini ya, bagaimana kita kulaan lah istilahnya ya, forecasting. Terus production, bagaimana di manufaktur ada produksinya, tapi kalau di perusahaan retail nggak ada production ya. Namanya retail itu lebih ke langsung dijual gitu ya, dari supplier langsung dijual, bagaimana mendistribusikannya gitu. Tapi kalau di forecasting mas ada productionnya ya. Ini jadi biasanya ke data mining semua ini. Ini riset di bisnis itu ya, data mining. Keprek. Ini data science in e-commerce. Bagaimana ini biasanya sosial analitik ya, untuk mengelompokkan customer. Biasanya customer yang membeli itu yang sifatnya seperti apa, ya, tren pasar ya. Ini sosial analitik. Jadi kalau mau nyari di Google itu ya nanti. Ya yang kita suka aja kalau riset itu semuanya, kalau semuanya baru ya baru, tapi kalau umpamanya algoritma
yang mudah dipelajari aja yang kira-kira kamu paham gitu dari algoritma. Kan ada tadi ada 10 yang sering digunakan. Itu kira-kira yang mana gitu ya? Yang banyak contohnya gitu ya. Ya, gampang. Kalau seperti KNN, SVM itu di MATLAB-nya sudah banyak contoh skripnya gitu. Nah ini yang penting artikel itu ada state of the art-nya itu jelas ya. Terus metode yang digunakan jelas. Terus research gap-nya itu jelas gitu. Tapi kalau baca jurnal research gap-nya nggak jelas ya dilewati saja. Biar mudah dipahami. Nah ini cara tadi itu ya, ada summaries itu kesimpulan, ada sintesis, ada kriter. Ini yang ditulis di untuk sitasi. Jadi sitasi atau rujukan ke daftar pustaka itu bisa summary, bisa sintesis, bisa critical, bisa compare gitu. Nah kalau summary itu mendemonstrasikan apa, itu summary itu hanya ngambil dari satu artikel ya. Kalau ini sintesis itu ya, dari beberapa jurnal ya. Ini compare sama kritik ya, mengcompare, membandingkan dua jurnal, atau kalau kritik biasanya agak sulit ya, biasanya compare itu. Mengcompare itu membandingkan hasil ya. Jurnal ini pakai SVM terus metode seperti ini, hasil akurasinya berapa, ini lebih baik daripada penelitiannya siapa, itu compare itu. Nah, ini compare ini ya, contoh-contohnya. Kalau compare tentunya kalau dari dua riset berarti nanti di sininya dua gitu ya, rujukannya ada dua riset, di compare dua riset ini. Kalau kritik ada surat kritik. Kita harus tahu ilmunya dulu, biasanya nggak dilakukan. Ya, ada yang ditanya Mas. Nanti saya izin dulu ya. Oh, nanti ditinggal aja. Yang nggak masuk yang online diabsenkan aja. Iya, ditulis online aja gitu ya. Iya. Dia dialokasi. Iya. Udah mulai.